Ya, sampai jumpa lagi di dalam PD ataupun PA pada malam hari ini. Ya, sekarang saya sudah ada di Perth kembali. Ya, sudah 2 minggu lebih ya saya ada di kota Jakarta untuk ikut di dalam Global Convention dan juga ada beberapa tugas mengajar dan beberapa hal yang harus saya selesaikan di kota Jakarta ya. Saya bersyukur hari ini bisa bersama dengan saudara sekalian. Baik, saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan Bible studi kita dari kitab Hakim-Hakim ya. Setelah bagian perikop ini bagian perikop yang sulit untuk dipresentasikan ya. Bukan sulit tentang materinya, tapi berita yang disampaikan itu berita yang kurang menyenangkan atau kurang baik untuk dibicarakan ya. Mungkin terlalu vulgar untuk diceritakan ya. Dan banyak orang juga akan menghindari khotbah bagian ini, saudara. Tapi kita dalam Bible studi kita akan mempelajari ya. Ini bagian yang akan kita pelajari bagian yang sulit untuk dikomunikasikan. Ya. Tapi ini kita perlu pelajari. Kita melihat bagaimana kehidupan umat Allah itu boleh kata di dalam kitab Hakim-Hakim itu mengalami kemunduran, bahkan kehancuran yang begitu rupa. Sampai digambarkan di dalam Hakim-Hakim pasal 20 ini seperti kisah di Sodom dan Gomora. Peristiwa ini bahkan mungkin karena ini terjadi dalam kehidupan umat Tuhan ini lebih sadis ya. Lebih sadis sampai nggak pernah terjadi dari keluar dari peristiwa orang Israel keluar dari tanah Mesir, tidak pernah terjadi peristiwa yang begitu sangat vulgar, sangat sadis ini. Ya. Tapi bagaimana juga kita perlu pelajari apa yang terjadi di situ sehingga kita juga mengetahui manfaat rohaninya. Orang percaya harusnya menggarami, menerangi dunia ini. Tapi seringkali setelah kehidupan orang Kristen dipengaruhi oleh dunia begitu rupa sehingga hidupnya hancur. Maka kita sebagai orang Kristen perlu waspada, berjaga-jaga segala macam bentuk ya, kejahatan dosa dalam dunia ini yang bisa mempengaruhi kehidupan orang-orang percaya. Baik, saudara, pada malam hari ini kita mulai dulu dengan memberi kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk memberikan komentar atau memberikan respon pada bacaan yang telah kita renungkan bersama-sama. Tapi baiknya, saudara, kita akan membaca. Sorry, tadi saya katakan pasal ke-19, bukan pasal ke-20 ya, pasal ke-19. Saya akan membacakan, kita akan membacakan bergantian lebih dulu. Saya akan bacakan 2 ayat permulaan pasal 19 Hakim-Hakim. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunung Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang yang mengambil seorang gundik dari Bethlehem Yehuda. Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumahnya, ke rumah ayahnya di Bethlehem Yehuda. Lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Silakan ayat 3 dan 4. Berkemaslah suaminya itu, lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali. Bersama-sama dia, bujangnya, dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya, dan ketika ayah itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Mertuanya, ayah perempuan muda itu, tidak membiarkan dia pergi, sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Silakan. 56.
Tapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi, dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya, segarkanlah dirimu dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi. Jadi duduklah mereka, lalu makan dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada lelaki itu, baiklah, putuskan untuk tinggal bermalam, dan biarlah hatimu gembira. Tetapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya, sehingga ia tinggal pula di sana bermalam. Pada hari yang kelima, ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, mari, segarkanlah dirimu dahulu, dan tinggallah sebentar lagi, sampai matahari surut. Lalu makanlah mereka keduanya. 9-10, silakan. Ketika orang itu bangun untuk pergi bersama-sama dengan buniknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya, ayah perempuan muda itu kepadanya, lihat, matahari telah mulai turun menjelang petang. Baiklah, tinggal bermalam. Lihat, matahari hampir terbenam, tinggallah di sini bermalam, dan biarlah hatimu bergembira. Maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu. Tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam. Ia berkemas, lalu pergi. Demikianlah sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus. Itulah Yerusalem. Bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang berpelana dan guniknya juga. Ketika mereka dekat ke Yebus, dan ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya, marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan bermalam di situ. Tetapi tuannya menjawabnya, kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel, tetapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea. Silakan 13-14. Lagi katanya kepada bujangnya, marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana dan bermalam di Gibea atau di Rama. Lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gibea kepunyaan suku Benyamin. Silakan. Sebab itu singgahlah mereka di Gibea, lalu masuk untuk bermalam di situ. Dan setelah sampai duduklah mereka di tanah lapang kota. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang. Tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Selanjut 17-18. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu, kemanakah engkau pergi dan dari manakah engkau datang? Jawabnya kepadanya, kami sedang dalam perjalanan dari Betlehem Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal. Aku tadinya pergi ke Betlehem Yehuda dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya. 19-20. Walaupun ada padaku jerami
dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini, dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu. Lalu berkatalah orang tua itu, jangan khawatir. Segala yang engkau perlukan, biarlah aku yang menanggung. Tetapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini. Silakan. Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberinya makan. Maka mereka pun membasuh kaki, makan, dan minum. Tetapi sementara mereka mengembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila, mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami pakai dia. 23, 24. Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat karena orang ini telah masuk ke rumahku. Janganlah kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu, baiklah kubawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan berbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu, dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu, gundiknya tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, bangunlah, marilah kita pergi. Tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnyalah mayat itu ke atas keledai. Berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sampai di rumah diambilnya pisau, dipegangnya lah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan. Lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang melihatnya berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Ya, saudara, kita sudah membaca bagian ini. Satu bagian sangat mengenaskan sekali dalam kehidupan orang Israel pada zaman hakim-hakim. Ini terjadi di tengah-tengah orang Israel, bukan orang Kanaan. Pengaruh paganisme, kekafiran begitu rupa, sehingga kejahatan yang dilakukan orang kafir juga terjadi dalam kehidupan umat Tuhan pada zaman itu. Baik, saudara, saya akan mulai membahas saja bagian ini. Ya, aduh, ini waktu sudah pendek sekali ya. Saya juga sulit tuh, waktu sudah jam 8.15 ya. Oke, saudara, saya akan memulai saudara di dalam bagian ini. Ya. Saudara, disebutkan di dalam pasal ke-19 ini, terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel. Ini berulang-ulang kali disebutkan pasal 18 ayat
pasal ke-18 ayat pertama disebutkan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Ya. Lalu kalau kita melihat di dalam bagian akhir, pasal 21 ayat 25 juga disebutkan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, sehingga orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Atau mau lebih teologis, Allah tidak mengangkat raja untuk memerintah orang Israel. Atau mau lebih dalam lagi, bahwa orang-orang Israel itu sudah tidak menempatkan Tuhan sebagai raja di dalam kehidupan mereka. Tidak menghormati, tidak tunduk, tidak taat kepada pemerintahan Tuhan. Nah, orang yang sudah tidak menghormati Tuhan, tidak tunduk kepada Tuhan, hidup tidak mau taat terhadap peraturan-peraturan Tuhan, menjadikan hidup mereka semau sendiri. Nah, sekarang terjadi melanda ini bukannya terhadap orang-orang Israel biasa, ya, termasuk orang-orang Lewi, ya, yang sebenarnya punya jabatan khusus, ya. Bahkan tempat ibadah sudah menjadi tempat yang sinkretisme, ya, sudah menyimpang daripada peraturan Tuhan. Ya. Kita mengetahui terakhir bagaimana suku Dan membawa berhala dari Mika. Ya, kita mengetahui ada efod, ada terafim, ada patung pahatan, patung tuangan, sekarang dibawa oleh suku Dan, lalu itu menjadi tempat ibadah secara nasional. Di sini kita melihat orang yang meninggalkan Tuhan, mengakibatkan hidup mereka jauh daripada Tuhan. Lalu mereka terpengaruh dengan budaya kafir, penyembahan berhala, kehidupan di dalam percabulan, kerusakan yang luar biasa. Sehingga kehadiran orang Israel yang harusnya mempengaruhi, menundukkan orang-orang Kanaan, sekarang terjadi Kanaanisasi. Ya, jadi orang-orang Kanaan justru yang mencemari kehidupan orang Israel. Saudara, kita pada zaman ini memiliki kondisi yang mirip. Dunia makin hari makin sekuler. Dunia makin hari makin jauh sama Tuhan. Dan gereja harusnya menggarami, menerangi dunia. Tapi sebaliknya, kekuatan dunia justru mencemari akan orang-orang percaya. Orang-orang yang menjara, merampok yang terjadi di Amerika atau di Eropa itu sebagian besar adalah orang-orang Kristen, karena mayoritas orang Kristen itu ada di Amerika dan Eropa. Yang menyetujui LGBT ini bukan hanya orang-orang ateis, orang-orang Kristen pun menyetujui. Nah, ini sekarang kemerosotan moral terjadi di zaman hakim-hakim, makin hari makin parah, ya. Ini menuju satu puncak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Israel sendiri. Di dalam kisah ini kita melihat Alkitab coba menampilkan adanya orang Lewi, ya. Disebutkan di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Kita nggak tahu ini tuh orang Lewi, artinya ada di bait, ada di kemah pertemuan, kok keluyuran jadi pendatang, ya, mencari maunya sendiri hidup, ya. Ya. Lalu dikatakan mengambil seorang gundik dari Bethlehem, Yehuda. Ya, mengambil gundik ini orang Lewi yang lebih teladan justru memiliki gundik. Ya, memang ada penafsir macam-macam. Ada istrinya sudah meninggal, dia meningkahin gundiknya ini, ya, tapi nggak dijelaskan bagaimana.
gundik ini, saudara, pada zaman itu juga secara legal disebut sebagai istri. Cuma kekuatan hukumnya itu kurang. Diterima juga pada zaman daripada Abraham. Kita mengetahui Abraham punya gundik, namanya siapa? Istri Abraham siapa namanya? Halo? Kita sambil mengingat ya. Istri Abraham namanya Sarai. Gundiknya siapa? Agar. Hagar. Kita mengetahui juga Yakub punya istri Leah sama Rahel. Gundiknya siapa namanya? Hei, ayo Bapak Ibu sekalian. Bilha dan Silpa. Hah? Bilha. Bilha sama siapa? Bilha sama Silpa. Silpa. Iya, jadi ini sudah menjadi budaya. Ya, bahkan kalau kita konteks dekat, kita mengetahui Gideon punya gundik juga. Gundiknya punya namanya siapa? Abimelek. Ya. Ini berarti, saudara, kita melihat bahwa khususnya orang Lewi, ya, sebenarnya orang biasa pun harusnya nggak bisa. Nggak boleh orang umat Tuhan. Ya. Tapi kita melihat mereka punya gundik. Ya. Nah, di mana adanya ketidakhormat, ketaatan kepada Tuhan, pasti ada akibat buruk yang terjadi. Kita melihat, saudara, satu aspek kita melihat bahwa orang Lewi ini, boleh kata sama gundiknya ini waktu kena selingkuh, ya, itu tidak atau berbuat serong dan kembali ke rumah orang tuanya. Ini tidak menjadikan landasan atau alasan untuk orang Lewi itu menceraikan gundiknya ini. Atau kita melihat di dalam kisah Hosea juga, kita melihat satu aspek memang melambangkan cinta Tuhan kepada orang Israel. Orang Israel pada dasarnya adalah satu umat yang tidak layak dikasih. Tapi di dalam kedaulatannya Allah memilih orang Israel yang tidak layak, yang berdosa ini untuk menjadi umat pilihannya. Dia memilih orang Israel bukan karena orang Israel itu lebih besar, lebih baik daripada bangsa-bangsa lain. Ini betul-betul unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Di dalam keadaan yang tidak layak dikasihi Tuhan, orang Israel hidupnya mengecewakan Tuhan. Ini betul-betul double, nggak layak ya. Ini gambaran dalam kehidupan saudara dan saya. Kita diselamatkan bukan oleh karena kita lebih baik daripada orang lain. Kristus mati pada waktu kita masih berdosa. Harusnya kita yang tidak layak dikasihi Tuhan, diselamatkan Tuhan, waktu kita sudah diselamatkan Tuhan, sikap kita harusnya ada perubahan. Harusnya kita meninggalkan dosa dan total untuk hidup menyenangkan Tuhan. Kita lihat orang Israel yang sudah ketidaklayakan dikasih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, kasih yang besar, kuasa yang besar, justru hidupnya itu mengecewakan Tuhan. Tapi meskipun orang Israel demikian, Alkitab memberitahu kepada kita, Allah itu setia. Walaupun kita tidak setia, Allah tidak menyangkal dirinya. Allah tidak menjadi berubah, tidak setia. Ini kasih setia Tuhan yang ajaib. Orang Israel nggak layak dicintai Tuhan. Zaman hakim-hakim itu betapa rusaknya. Selama 10 kali, ada 12 hakim yang Tuhan bangkitkan. Mereka terus berubah setia, berubah setia, berubah setia.
Tapi Allah dengan setianya terus membangkitkan hakim-hakim untuk melanjutkan kasih setianya. Sehingga kita di dalam lagu mengatakan, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah ku sediakan. Besar setiamu kepadaku. Ini kasih Tuhan. Waktu kita bangun pagi, kita tahu kalau kita masih bisa hidup, menikmati kebaikan Tuhan, bukan kelayakan kita. Betul-betul karena anugerah dan kesetiaan Tuhan belaka. Kita lihat kata Yesus Kristus, orang Lewi ini kemudian, memang di dalam endingnya itu sepertinya orang Lewi ini begitu mengasihi akan gundiknya. Kadang-kadang timbul pertanyaan, saudara, kenapa gundiknya tuh sampai serong? Saya meninggalkan ayahnya. Seringkali kita hanya melihat gundiknya tuh serong, tinggalkan ayahnya. Tapi kita pikirkan, saudara, apa yang membuat dia serong? Memang perbuatan serong itu tidak benar. Tapi saya percaya aspek lain, saudara. Kenapa sampai bisa serong? Pasti ada peran daripada suami yang membuat istrinya serong. Ya memang kita nggak bisa salahkan, tidak hanya ingin melihat istrinya saja atau gundiknya ini. Ya, kita mengetahui bahwa kalau secara ilmu psikologi, ini orang Lewi ini memiliki bibit ya, psikopat. Orang psikopat adalah orang yang suka manipulatif ya, memanipulasi, cenderung tidak peduli pada orang lain, cenderung tidak punya empati kepada orang lain, cenderung orang yang ada bakat antisosial. Jadi orang yang mau mikirin kepentingannya sendiri, nggak peduli kepada yang lain. Sehingga istrinya itu hanya dimanfaatkan saja, ya. Nggak ada genuine love, ya. Kasih yang murni, ya. Maka istrinya itu ya itu menjadi satu bagian yang menyebabkan juga, di samping pasti bahwa gundiknya nanti nggak benar, ya. Tapi nanti kita akan mengekspos mengenai karakter daripada orang Lewi ini lewat story yang kita pelajari, saudara. Saudara, berikutnya kita melihat, saudara, orang Lewi ini kemudian setelah 4 bulan suami istrinya itu pergi, tidak pulang. Nah, dia tidak mengatakan, dia tidak, sudah pulang, saya mau cari lain lagi. Tidak demikian. Dia kemudian pergi ingin menjemput istri gundiknya. Kita melihat saudara-saudara kata Yesus Kristus, kemudian dia ke rumah orang tuanya daripada gundiknya ini, ya, bertemulah di situ, saudara, ketemu ayahnya, dan ayahnya sangat senang sekali, ya, kata responnya senang sekali, ya, bahkan bukannya senang, sebetulnya orang tuanya itu sangat respect, dia senang punya menantu seorang Lewi, ada satu kesukacitaan. Lalu dia juga senang waktu orang Lewi ini menjemput putrinya yang sudah menjadi gundiknya ini. Jadi saudara, bahwa keluarga daripada gundiknya itu sebenarnya sangat respect. Ya. Respect khususnya berhubungan keturunan Lewi, jabatan Lewi. Tapi tidak tahu karakter atau pribadinya gimana. Karena jabatan ini pada waktu zaman itu jabatan yang sangat terhormat sekali. Tapi kita melihat orang Lewi itu sudah menyalahgunakan jabatannya.
untuk kepuasan, kenikmatan, kepentingannya diri sendiri. Tapi meskipun demikian, saudara, kita melihat ada fanatikisme daripada orang Israel pada zaman itu. Orang Lewi dianggap orang khusus. Tapi kita selain saudara, jabatan khusus ini kadang-kadang juga dimanfaatkan. Kita mengetahui adanya Mika dan suku Dan memanfaatkan jabatan orang Lewi itu untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi saudara, ini semua nggak beres. Zaman hakim-hakim memang orang menganggap benar menurut pandangannya sendiri. Mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan, kepada hukum Allah, kepada pemerintahan Allah. Mereka mau semau-maunya sendiri. Saudara, kita melihat orang Lewi ini berinisiatif untuk boleh kata menjemput istrinya, itu plus inisiatif yang baik, saudara. Saudara, sebagai Yesus Kristus, waktu dia sudah diterima baik oleh mertuanya, saudara, diterima baik oleh mertuanya. Lalu mertua waktu mau pulang, saudara, mertuanya ini seorang yang ramah, ya, mungkin suka sama orang Lewi ini. Sudah ditahan selama 3 hari untuk menikmati makanan dan minuman, menikmati hidup di tengah-tengah mertuanya ini, saudara. Jadi betul-betul orang Lewi ini boleh kata orang yang yang lebih dikontrol oleh dirinya sendiri, oleh perutnya untuk menikmati hidup ini. Harusnya urusan selesai pulang, tapi ditahan oleh sang mertua, saudara. Disebutkan di sini, saudara, dijamu begitu rupa, ya. Disebutkan di sini saudara Yesus Kristus. Keempat, mertuanya ayah perempuan muda itu tidak membiarkan dia pergi, sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Tapi pada hari keempat, ketika mereka bangun pagi dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan itu kepada menantunya, segarkanlah dirimu selalu dahulu dengan sekat roti, kemudian boleh kamu pergi. Jadi duduklah mereka, makan, minum, dan keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan itu kepada laki-laki, baiklah, putuskanlah tinggal bermalam, biarlah hatimu bergembira. Saudara, ini orang tipe daripada orang ini adalah orang yang gampang terpengaruh oleh situasi yang ada. Dia orang coba berusaha, tipikal daripada orang Lewi. Dia berusaha untuk menyenangkan orang lain. Ya, ini juga bagian orang manipulatif ini, salah satunya dia suka melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang lain, termasuk menyenangkan mertuanya, saudara. Kadang-kadang orang manipulatif melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, sekaligus orang mencoba menyenangkan orang lain. Orang semua dikerjakan itu menurut moodnya. Dia suka melakukan sesuatu untuk orang lain, dia lakukan aja, saudara. Lalu saudara, kalau dia tahan lagi 4 hari. Satu aspek kita melihat orang tua daripada gundiknya itu baik, ramah, ya. Tapi ramah yang juga kadang-kadang terlalu ramah begitu. Ramahnya kebablas, ya. Saudara, kalau kita kedatangan tamu, ya, jangan pulang dulu, makan lagi, ya. Lalu jangan pulang dulu. Jadi sisi lain orang Lewi ini juga aja, saudara. Akhirnya waktu berjalan begitu rupa, nggak wise,
Terlalu baik itu nggak baik, saudara. Terlalu menyenangkan orang, pokoknya saya pleasing, coba orang menyenangkan, terlalu capek kita melakukan sesuatu yang sebetulnya di luar porsi yang bisa dilakukan. Saudara. Ya cukuplah ya baik gitu. Ada self control. Orang baik itu ada buah baik, diikuti juga ada buah roh self control, bisa menahan diri. Berbuat baik jangan berlebihan sehingga kadang-kadang orang malah nggak nyaman, saudara. Bahkan dalam hal ini membahayakan, saudara. So kata Yesus Kristus kemudian sampai pada hari kelima kita melihat ketika orang itu bangun pagi bersama dengan gundiknya, bujangnya, berkata mertuanya ayah perempuan muda itu, lihatlah matahari telah turun menjelang petang, baiklah tinggal bermalam. Lihat matahari hampir terbenam, tinggallah bermalam, dan biarlah hatimu gembira. Ini sudah hatinya gembira. Orientasi ini betul-betul sangat hedonis. Terlalu hedonis. Maka besok kamu dapat bangun pagi, berjalan pulang ke rumahmu. Tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam. Ia berkemas lalu pergi. Demikianlah sampailah daerah berhadapan dengan Yebus. Kota Yebus itu ada orang Yebus. Kita mengetahui pada waktu zaman Gideon. Saya nggak jelaskan sini. Orang Yebus itu bagaimana menipu Gideon. Dia katakan orang jauh pada orang dekat. Hanya orang Yebus diterima tengah-tengah orang Israel. Karena orang Gideon sudah bersumpah di sini, saudara. Bukan Gideon, saudara, Yosua pada zaman Yosua. Setelah kata Yesus, kita melihat di sini, saudara, kota Yebus, orang berada di Yebus, itu Yerusalem. Kota Yerusalem itu adalah dulu Yebus, orang-orang Yebus di situ. Lalu pada zaman Daud, kota itu direbut oleh Daud jadi kota Yerusalem. Bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai, tempelana, dan gundiknya juga. Lalu mereka pergi. Sudah sore. Sebenarnya nggak cocok ini. Perjalanan yang jauh sudah sore. Ini mertuanya betul-betul nggak terlalu memikirkan perjalanan yang jauh. Orang Lewi ini juga ada orang yang tidak bertanggung jawab, mengampangkan sesuatu. Bahkan di sini orang terlalu kadang-kadang ya kembali, dia tidak bisa mengontrol. Orang bisa mengontrol diri. Tidak mampu mengontrol perilakunya. Nah, saudara, di dalam beberapa kelemahan ini, saudara, ini ada poin-poin yang menunjukkan dia ada secara psikologi, tanda kutip, punya bibit psikopat ini sebetulnya. Orang bahaya ini seperti ini, bibit. Lalu saudara, setelah mereka ini pergi, berangkat, saudara, ketika mereka dapat Yebus, ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu bertuanya, mari kita singgah di kota Yebus ini dan bermalam di situ. Tetapi tuanya menjawab, kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel. Tetapi kita akan berjalan terus sampai ke Gebea. Lalu kata bujangnya, marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat, di sana bermalam di Gebea atau di Rama. Lalu mereka melanjutkan perjalanan, dan perjalanannya dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gebea, kepunya suku Benyamin, itu sebab itu tinggallah mereka di Gebea, lalu masuk bermalam di situ. Setelah sampai, duduklah mereka di tanah lapang. Tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Saudara, kita melihat, saudara, bahwa orang Lewi itu orang dari pegunungan Efraim. Saudara,
Orang Lewi itu punya pertimbangan, dia nggak mau tinggal di tengah-tengah orang nggak percaya, orang Yebus. Saya percaya ini sesuatu keputusan yang benar. Dia mau tinggal di tengah lingkungan orang-orang yang sudah percaya Tuhan, yaitu orang-orang yang ada di Gebea. Gebea itu daerah orang-orang Benyamin. Tapi waktu singgah di Gebea ini, saudara, mereka mau tinggal di lapang karena tidak ada orang Gebea yang mau menampung mereka. Berarti saudara, orang-orang Gebea, mereka tahu ada pendatang sebenarnya. Kalau mereka pendatang berarti mereka akan diketahui oleh orang-orang Gebea. Tapi orang-orang Gebea ada orang yang tidak peduli, saudara, kepada orang Lewi ini, atau orang asing, atau orang bukan sukunya ini. Dan mereka akhirnya tinggal di tanah lapang. Jadi kita melihat, saudara, kita melihat bahwa kondisi daripada orang Lewi ini, kita melihat bahwa orang-orang Gebea, orang suku Benyamin itu tidak ada keramah tamahan. Kita mengetahui, saudara, pada zaman Lot ada malaikat Tuhan yang ditampung oleh namanya Lot di rumahnya. Saudara. Di sini, saudara Yesus Kristus, kita melihat bahwa orang-orang di Gebea ini nggak ada yang peduli. Tetapi datanglah pada malam ini seorang tua yang pulang dari pekerjaan di ladang. Biasanya orang kalau kerja di ladang itu, mereka akan pulang ke rumahnya, akan lewati pintu gerbang, ya, gerbang kota. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim yang tinggal di Gebea sebagai pendatang. Tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Di sini, saudara, ada orang tua yang berasal dari pegunungan Efraim, berarti sama-sama seperti orang Lewi ini, mengetahui itu. Lalu orang ini mulai mendekati dan berkata, dan menawarkan untuk tinggal di rumahnya. Ketika ia mengangkat mukanya melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkata orang tua itu, "Kemanakah engkau pergi? Dari manakah engkau datang?" Jawabnya kepada mereka, "Kami sedang dalam perjalanan dari Bethlehem ke balik pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal. Aku tadinya pergi ke Bethlehem dan sekarang sedang berjalan ke rumah. Tetapi tidak ada orang mengajak aku ke rumahnya." Ini adanya ketidakpedulian masyarakat pada zaman itu, saudara. Walaupun dikatakan, aku datang ini tidak akan merepotkan mereka. Walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, roti anggur untuk kami sendiri, untuk hambamu perempuan dan untuk hambamu perempuan ini, dan untuk bujang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu. Lalu berkatalah orang itu, "Janganlah khawatir, segala sesuatu yang kau perlukan, biarlah aku memang menanggungnya. Tapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini." Saudara, kita melihat bahwa sebenarnya orang Lewi ini juga memiliki perbekalan yang memadai. Artinya dia kalau diterima pun tidak mau merepotkan, menjadi beban. Saudara, menanggung beban orang asing atau orang berjalan itu berat, saudara. Secara manusia, siapkan tempat tinggal, siapkan makanan, lalu juga mempersiapkan untuk tempat tidur dan lain sebagainya. Ya. Tapi orang Lewi ini, saudara, orang Lewi ini semua ada, cuma hanya perlu tempat tinggal aja. Tapi kita melihat, saudara, orang-orang Gebea nggak ada yang simpati dengan dia. Ini menjadi problem. Hospitality, keramah tamahan. Kita mengetahui, saudara, kisah ini mirip ya, mirip pada zaman
kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, kita melihat pada waktu Maria dan Yusuf ada di Bethlehem, Yehuda, disebut rumah roti. Nggak ada penginapan yang dapat menampung dia. Semua tertutup. Mungkin ada banyak tamu yang datang pada waktu ada sensus. Nggak ada penduduk yang welcome. Nah, ini terjadi pada kisah daripada orang Lewi ini, saudara. Ya. Nggak ada keramataman, hospitality. Padahal pada zaman itu kalau bertenda di padang itu bahaya. Ya. Saudara, makin hari manusia di tengah-tengah dunia ini juga menjadi orang yang sangat individualis. Orang yang tidak peduli dengan sesamanya. Orang yang curiga dengan orang lain. Kurang bisa menerima. Nah, ini terjadi dalam komunitas orang-orang percaya pada waktu itu. Mereka tinggal di tanah lapang dan orang Gebea yang ada masih merupakan suku yang boleh kata orang Israel juga, ya. Mereka nggak mau menerima sehingga nggak ada tempat. Hari ini saudara-saudara kata Yesus Kristus kita mengerti ada peperangan antara Israel dan Hamas, ya, atau Palestina. Itu banyak pengungsi. Tapi saudara, kita melihat itu tidak mudah, saudara. Mesir pun menutup diri untuk terima pengungsi daripada orang-orang Palestina, khususnya dari jalur Gaza. Pada waktu terjadi peperangan antara Rusia dan Ukraina, banyak orang Ukraina nggak terlalu kesulitan pada waktu mereka mengungsi. Ada banyak negara yang welcome, khususnya masyarakat Eropa welcome, saudara. Tapi saudara, kita melihat khususnya di dalam untuk skala nasional, skala yang besar, saudara. Ini orang-orang para pengungsi itu tidak mudah, saudara. Khususnya ada peperangan orang-orang Palestina ini. Siapa menampung mereka? Oke, kita skala kecil, saudara. Sekarang kita skala kecil itu orang Lewi ini. Ini cuma satu keluarga, ada bujangnya, ada apanya, saudara. Tapi saudara, orang-orang khususnya orang-orang daripada Gebea ini, orang Benyamin ini, suku Benyamin, tidak ada peduli, saudara. Dikatakan kemudian, saudara, kita ada orang Efraim yang terima, kemudian disebutkan 21. Sesudah itu dibawanya lah dia masuk di rumahnya. Lalu keledai-keledainya diberi makan. Mereka dan pun membasuh kaki dan makan minum. Mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. Artinya saudara, orang dari pegunungan Efraim itu sangat menghormati orang Lewi ini. Diterima, kita melihat saudara, keledai-keledai dikasih makan, lalu orang Lewi juga dikasih makan, bahkan dibasuh kakinya. Artinya sangat menghargai tamu itu. Saudara, kita menerima tamu itu merepotkan, saudara. Tapi kita dipanggil sebagai orang Kristen punya mengembangkan hospitality. Ya. Memang tidak gampang kalau kita mau terima tamu, kita harus siapkan ruang tamu, apalagi kalau selama ini kita repot, tidak pernah bersih-bersih rumah. Terima tamu itu hal yang berat, saudara. Tidak gampang. Seperti hari ini kalau PK kadang-kadang tidak gampang. Mau PK di mana? Terus keluarga di mana? Ya, Ibu, Bapak Ibu sekalian kan menyadari ini ya. Rumah saya kecil, rumah saya besar, tapi barangnya banyak, susah diatur. Kalau PK satu kali itu bisa badannya pegelinu atau apa, kita nggak tahu ya. Kita nggak ready untuk menyatakan kemurahan hati, menyatakan untuk berkorban bagi kepentingan orang lain. Orang Kristen harusnya mengembangkan ada kepedulian dengan orang lain, belajar untuk mau berkorban. Ini kita harus kembangkan seperti ini. Nggak bisa menjadi orang inklusif, orang hanya mikir diri sendiri. Dalam batas-batas tertentu kita harus membuka diri kita. Kita menjadi suatu komunitas, keluarga Allah, belajar saling peduli, belajar saling menerima, saling mengasihi.
Di dalam dunia modern ini tidak gampang kita lakukan itu. Tapi tidak gampang bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Kita akan lanjut, mungkin hari ini kita nggak bisa lanjutkan kembali. Ya, kita akan lanjutkan minggu depan, sesi berikutnya ini. Tapi kita bisa mempelajari beberapa hal di bagian ini, saudara. Bagaimana kita melihat kehidupan keluarga daripada orang Lewi ini. Ada masalah family, dia harus ada konflik dengan istrinya, ada masalah dengan istrinya. Tapi bagaimana dia sebagai seorang suami, dia ada dalam tahap tertentu ada kepedulian kepada istrinya untuk membawa pulang. Kita bertemu satu figur mertua yang kebaikannya itu keramat tamanya kebablas ya, dan yang menimbulkan dampak yang kurang baik ke depan. Lalu kita orang Lewi, kita melihat pada orang Lewi ini berperjalanan pulang ke rumah, dia sulit untuk menemukan orang yang bisa menampung. Nah, kita harus belajar aspek-aspek praktis bagaimana kita mengembangkan hospitality kita bersikap pada orang lain. Ya, oke. Minggu depan kita akan lanjutkan bagian mengenai bagaimana adanya satu kasus yang sangat serius, bagaimana kita bisa bersikap. Baik, setelah malam hari ini kita akan sampai di sini lebih dulu, ya.